Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ali Al-Mustafa. Video ini berisi tentang aksi nyata modul 1.4, mewujudkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan bagian dari pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter siswa. Salah satu langkah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas, sehingga siswa memiliki keyakinan dan kesadaran akan penerapan disiplin berdasarkan motivasi internal, sehingga memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila dan tujuan pendidikan yang diharapkan. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur dari aksi nyata ini yaitu terbentuknya kesepakatan dan keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa bersama wali kelas atau guru. Siswa menerapkan kesepakatan dan keyakinan kelas secara konsisten. Menguatnya karakter positif dalam diri siswa seperti religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu mengajukan gagasan kepada kepala sekolah, membuat kesepakatan dan keyakinan kelas, sosialisasi budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan dan keyakinan kelas, melakukan evaluasi dan refleksi. Untuk kelancaran tindakan aksi nyata dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, di antaranya kepala sekolah, rekan-rekan guru, siswa, dan orang tua siswa. Berikut ini adalah dokumentasi dari kegiatan aksi nyata modul 1.4. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang berikutnya yaitu penyampaian visualisasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Ali Al-Mustafa, Sarjana Pendidikan Magister Olahraga ya Pak. Untuk Bapak Ali kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para SDN 1 Pakis Kecamatan Katingan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SDN 1 Pakis Kecamatan Katingan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini
khususnya atas kerelaan hati meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang: sekolah merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berani, percaya diri mengungkapkan pendapat, kritis, hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama dalam penerapan budaya positif itu meliputi 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin merupakan sikap yang patuh dan tertib terhadap berbagai hal. Banyak hal yang perlu kita terapkan dalam kedisiplinan, diantaranya disiplin waktu, disiplin pakaian, dan disiplin yang lainnya. Nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia secara umum itu terdiri dari 2, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu adalah dorongan yang datang dari luar, bisa berupa hukuman atau imbalan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang kedua yaitu motivasi internal. Motivasi internal itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu meliputi kebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, mendapatkan kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Realita kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Dalam hal ini posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama bisa sebagai penghukum
hukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol guru ini dapat kita lihat dalam tabel berikut. Nah, sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan memberikan penawaran, bukan paksaan. Dalam segitiga restitusi itu meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahapan ini kita menyampaikan apakah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu guru tidak mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu bisa menceritakan kepada Bapak Ibu guru. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Masih ingatkah dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Keyakinan apa yang telah disepakati? Apakah bersedia untuk memperbaiki kesalahan? Terus rencana apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Ya. Agar lebih jelas akan saya tampilkan sebuah ilustrasi, yaitu kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan bersama dengan siswa. Pada segitiga restitusi ini saya menangkap sebuah kasus, yaitu seorang siswa yang sering datang terlambat. Pada tahapan ini, seorang siswa yang sering datang terlambat, yaitu berangkat ke sekolah itu pukul 7:30. Padahal jadwal sekolah itu jam 7:15. Apa yang guru lakukan? Apakah guru tersebut memarahi, memberikan sanksi, atau bagaimana? Dalam video ini akan kita tampilkan. Pada tahapan ini yaitu seorang guru menstabilkan identitas, menanyakan bahwa apakah siswa benar-benar datang terlambat, apakah siswa menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Dan guru tidak akan mencari kesalahan, akan tetapi mencarikan solusi bagaimana agar siswa tersebut bisa berubah agar tidak datang terlambat lagi.
sehingga bangunnya kesiangan dan akhirnya berangkat ke sekolah terlambat. Seorang guru menanyakan, apa alasannya? Pada tahapan berikut yaitu menanyakan keyakinan. Seorang guru menekankan keyakinan kelas apa yang telah disepakati dulu. Pada kasus ini yaitu keyakinan tentang kedisiplinan. Jadi seorang siswa harus patuh dengan keyakinan atau kesepakatan yang sudah disepakati dulu. Lalu apa solusinya agar tidak datang terlambat lagi? Salah satunya siswa tidur lebih awal, menyalakan alarm. Setelah siswa menyadari kesalahannya, setelah siswa tahu bagaimana caranya, seorang guru membuat kesepakatan dengan siswa kapan siswa itu akan berubah. Dari ulasan video tersebut terlihat bahwa sebuah kasus seorang anak sering datang terlambat. Akan tetapi guru tidak langsung menghukum, tidak memberi sanksi, tidak memarahi. Akan tetapi menanyakan terlebih dahulu, kenapa bisa datang terlambat. Kita pastikan dulu alasannya bagaimana. Terus kita tanya, apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat. Ya, baik, terima kasih. Demikian diseminasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada saran masukan, dipersilakan. Sudah cukup ya? Ya, baik, terima kasih. Demikian seminar diseminasi saya. Saya pribadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya. Assalamualaikum.